Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji syukur, senang banget ya di hari yang baru ini kembali Pastor Randy menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan yang mendapatkan voice note di Telegram dan di WhatsApp. Puji syukur, puji Tuhan, saya senang sekali bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Dan di Penang ini banyak orang yang terberkati, banyak orang sakit yang kita bantu doa gratis, cuma-cuma, ikhtiar, ya, ladang amal, dan mereka boleh mengalami namanya keajaiban kesembuhan. Saya beritahu kepada saudara sekalian, dalam Yesus, mujizat masih ada, dalam Yesus, doa kesembuhan, kuasa nyata, dalam Yesus ada pengampunan dan keselamatan hidup yang kekal. Banyak sekali orang yang terberkati, kami melayani dengan tulus sungguh-sungguh, namun saya melihat ada ribuan orang terketuk hatinya mau memberkati hamba Tuhan Pastor Andi Simon, dan mereka menanyakan rekening banknya, Bank BCA 78.100.38.386. Nama Pastor Andi sendiri, ya. Saya sampaikan ini kenapa? Karena untuk menghindari banyaknya oknum-oknum yang melakukan modus operandi penipuan, mengatasnamakan Pastor Randy, tapi memberikan rekening-rekening palsu. Ya, saya sampaikan ini, dan Anda juga bisa melihat di deskripsi YouTube bagaimana detail yang Bapak Ibu tanyakan atau yang terketuk hati mau memberkati keluarga Pastor Andi Simon. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih, ya. Puji syukur, dan banyak kesaksian yang lain juga yang tentu datang karena Tuhan merahmati setiap kita yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau sapa-sapa dulu ya. Halo yang ada di Instagram, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di TikTok,
Apa kabar? Piye kabare saat ini? Saya harap semuanya kabarnya baik-baik, sehat, dan kalau ada sakit-sakit, ikut live ini banyak berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi mereka yang kita doakan, termasuk berkat kesembuhan. Ini yang sudah bersama-sama ada ribuan orang di kota mana sajakah, Bapak Ibu sekalian? Ayo silakan hadir, ada dari Neni Bandung. Puji Tuhan. Halo Ibu Inge yang terkasih. Terima kasih ya sudah menyapa. Ada yang dari manakah saja? Jakarta, Sidoarjo, Kupang, NTT, Depok, ada Krong dari Jepang, Harigato, Horas itu dari Medan biasanya, Madiun hadir, Manado, Maluku, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Lili, Mama Ringbing, dan semua yang terkasih. Ada Ibu Lilian, puji Tuhan. Ada dari Klaten juga menyapa Timika. Wah, dari ujung bumi. Saya sapa juga dari negara tetangga, Johor, Malaysia, dan Bandar Lampung. Puji Tuhan. Majua-jua hadir dari mana tadi tuh? Cepatnya Kediri, Bekasi, Aceh, Bandung. Puji Tuhan. Ambon, Tomohon. Ingat Tomohon, ingat rica-rica kita. Wih, puji Tuhan. Siapa yang di Balikpapan yang mau pesta ajak atau mau sarapan bareng sama saya? Wih, Toraja, Tator hadir. Ada dari Pandaan juga menyapa. Ada mana? Tam yang layang kan? Ada dari Singapura. Ya, puji Tuhan. Ada dari mana tuh tadi? Ada yang dari saya. Saya di mana? Mamuju dan sekitarnya. Bubuh, Balikpapan. Wah, bisa dong kita sarapan bareng-bareng ini kalau satu kota Balikpapan. Dan semua yang terkasih, terima kasih. Oh, Tami yang layang juga sudah menyapa. Bartim, Ternate hadir. Ada dari Solo, Bali, rame ya. Ada Palu, ada dari mana tuh? Pare-Pare, Papua, Wamena, Yerni 627. Terima kasih. Dari sini saya melihat ada Lubuk Pakam juga. Pelayanan ini sudah menjangkau banyak sekali daerah-daerah, provinsi-provinsi Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Wonogiri, Kutai Barat, ya puji syukur. Ambon, terima kasih. Ayo yang sudah tadi menginfo kota-kota mana saja, sebelum perserahkan mulai pelayanan ini, saya meminta Bapak Ibu silakan di subscribe, di follow, diikutin halaman medsos Pastor Andy. Jayapura, ya puji Tuhan. Nanti ya tanggal 5 Juli Pastor ada di Jayapura, di Istora Papua Bangkit. Kalau ada kesempatan bisa ikut datang meet up memuji Tuhan Yesus. Dan semua Bapak Ibu yang sudah gabung, yang merasa terberkati, silakan di follow, diikuti, disupport halaman medsos Pastor Andy, supaya setiap hari Pastor live streaming melayani mendoakan lebih banyak jiwa-jiwa yang boleh tersentuh, yang boleh mengenal Tuhan Yesus, yang boleh terberkati dengan mereka. Anda bagikan akses link ini. Puji syukur, puji Tuhan. Dan juga terima kasih buat banyak kesaksian-kesaksian dan juga orang-orang yang setia setiap hari. Ini sudah berjalan di atas 5 tahun, dan artinya selama 5 tahun ini pelayanan sudah mengubah jutaan orang tercandu-candu dengan Tuhan
dengan firman-Nya, dengan pujian, membesarkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tentu yang utama ada hadirat Tuhan yang selalu setia menemani kita, menguatkan. Bapak Ibu terkasih, kasih Tuhan itu luar biasa, terlalu besar kasih-Nya, terlalu mahal darahnya yang sudah menebus hidup kita. Biarlah setiap Anda yang terkasih menyaksikan ini boleh mengalami kasih yang begitu besar. Terlalu besar Tuhan kasih atas kami. Kami bersyukur banget, terima kasih. Biarlah segala hidup kami Tuhan selalu rindu datang kepadamu, memuliakan namamu seumur hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini pujian tentang kasih. Dan biarlah kasih Tuhan melawat kita semuanya. Rambut baru, iya terima kasih. Senang ya? Silakan di-share. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Puji Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau baik. Puji syukur, puji Tuhan. Kasih-Mu menyertai pernikahan kami hari ini tepat 21 tahun, 12 Juni 2025. Happy wedding anniversary Pastor Endang family, my wife. Terima kasih. Semua karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya dan Anda yang terlalu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Makasih semua ucapan kasih-Nya. Terima kasih buat ucapan berkat-Nya. Terima kasih ya buat semua doa-doanya. Puji Tuhan. Demikian pun Anda juga mengalami hal yang sama. Setiap doa yang Bapak Ibu tabur, ucapan berkat kepada sesama, menjadi benih yang Engkau tuai dalam hidup kita kembali. Amin. Bersyukur sekali. Dan saya juga ucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini atau di bulan-bulan ini. Sebentar Pastor mau share tentang waktu Tuhan. Bagaimana waktu Tuhan itu penting buat kita, supaya apa? Nanti dengarkan setelah puji-pujian berikut ini, supaya kita mengerti Pastor Andy dan istri 21 tahun yang lalu. Berarti pernikahan kami itu mulai 2004 ya, 2004, dan puji Tuhan 2-3 tahun awal berjalan diberkati kandungan istri
dan lahirlah anak Spenix, ya. Berarti sekarang umurnya 18-19 tahun kurang lebih ya. Dan puji Tuhan, hari ini saya mendapat kabar anak Pastor Andy, Spenix Simon, diterima di Universitas Binus di Jakarta. Tahu gitu, senang kan? Puji Tuhan, dia mau mengambil untuk jurusan sarjana hukum, ya. Lalu saya syukur sama Tuhan, terima kasih di Happy Wedding Anniversary ini saya melihat dalam berkat Tuhan, anak saya bisa diberkati Tuhan, Tuhan kesempatan menjadi sarjana hukum. Mau apa, Spenix? Mau jadi apa? Doakan, kalau enggak jaksa hakim. Saya udah sampaikan, ayo ya, harus menjadi pembela orang-orang susah, orang-orang yang membutuhkan. Lihat itu senang kan? Lalu dikasih daftar ininya, pembiayaannya. Wah, rupanya mahal sekali ya, dan bahkan katanya harus segera kalau mau dapat potongan, kalau tidak segera hari ini loh nanti tidak dapat potongan. Saya bilang, wah terima kasih Tuhan, saya percaya kalau waktu ini Tuhan kasih kesempatan anak saya melanjutkan kuliah, ya puji Tuhan. Tuhan juga tahu biayanya besar, saya percaya Tuhan pasti tolong memberkati. Itu kesaksian saya bagaimana kami seorang keluarga hamba Tuhan yang melihat Tuhan sepenuh waktu, tapi Tuhan bisa menghantar kami keluarga pelayanan bisa jadi berkat bagi orang lain dan juga bisa mensekolahkan anak-anak. Tidak mudah perjuangan hamba Tuhan. Berkali-kali kami telat bayar SPP, kami tidak malu, kami juga tidak ambil rapot. Ya, semua itu bagian dari perjalanan bagaimana kita sepenuh waktu melalui perjalanan Tuhan. Dan kalau hari ini masuk sesi baru, anak saya yang satu lagi Weaver juga sudah cari-cari, cuma dia katanya mau upayakan dulu beasiswanya, katanya dia mau supaya bisa dedinya juga tidak sampai membiayai terlalu besar. Tapi saya percaya Tuhan yang saya layani, Tuhan yang memberkati saya hari demi hari, bukan hanya dalam pelayanan tapi dalam keluarga juga. Puji Tuhan. Saudara mungkin juga punya pengalaman yang sama, bisa di-share bagaimana kasih Tuhan itu selalu datang dalam hidup kita di waktu yang tepat. Bila Tuhan izinkan dalam hidupmu sesuatu yang terjadi, percayalah, semua Tuhan jadikan itu baik di waktu yang tepat. Pujian ini menghantar kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bless you. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, percayalah semua untuk kebaikan kita. Bila nanti telah tiba waktu Tuhan, percaya kuasanya memulihkan, memberkati kita, menyembuhkan, menyelamatkan. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
tak mudah dimengerti. Lewatin cobaan, ku belajar tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Sadarilah hal ini. Mari belajar tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewatin cobaan, thank you Lord. Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih. Lewat pujian ini ada puluhan ribu orang yang terberkati. Yang terberkati mah tangan-tangannya saya ketika rame-rame terberkati. Amin. Halo semuanya, ada Shirley di sana, ada Ciara, ada Chelsea, puji Tuhan. Halo, ada Lasmi dan ada siapa tuh di sana? Nanti ada Kiamtan dan puji Tuhan terberkati. Maka semuanya yang terberkati. Ketik rame-rame terberkati. Ketik rame-rame terberkati. Puji Tuhan, saya tiba saatnya akan menyampaikan sabda firman Tuhan Yesus dan kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan Yesus bagaimana waktu Tuhan yang indah. Dan saya mengangkat satu kisah yang terambil dari perkawinan di Kana. Mentang-mentang hari ini happy wedding anniversary dan juga pastor dapat berkat untuk bagaimana anak bisa melanjutkan kuliah. Saya percaya Tuhan seperti memberkati perkawinan di Kana, memberkati Pastor Andy dalam melayani, dalam keluarga, dan bagi sesama. Dan Anda juga yang mendengar firman ini mendapatkan berkat Tuhan. Ada kesabaran, ada kekuatan, ada harapan. Di mana? Dalam Yesus. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Injil Yohanes pasal 2. Silakan Bapak Ibu ketik ayat-ayat yang sampaikan berikut ini. Setelah ketik, lalu siarkan. Ya, pastor akan membacakan setelah itu. Yohanes pasal 2, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Silakan diketik. Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Setelah diketik, tolonglah untuk disiarkan, di-share. Dengan demikian Anda sudah ikut membagikan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Ini kisah di Bible, di Injil perkawinan di Kana. Saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ada tertulis. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ini sama dengan waktuku belum tiba. Ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Meskipun waktunya belum tiba, tapi apa yang Yesus katakan diingatkan oleh Maria kepada pelayan-pelayan di sana. Perhatikan perkataan Yesus. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, nah, sekarang waktunya tiba. Ada proses, waktunya belum. Sekarang mereka perhatikan firman, perhatikan perkataan Yesus, dan waktunya tiba. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayang-tempayang itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, perhatikan, waktu belum tiba, tapi dengar-dengaran. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Kalau rema buat kita, dengarkan tuntunan firman-Nya. Karena sesaat lagi waktu itu akan tiba. Apa yang terjadi saat di satu pernikahan kekurangan anggur? Mereka butuh mujizat air menjadi anggur. Dan setelah Yesus memberikan firman-Nya, pelayan-pelayan memperhatikan dan melakukan seperti apa yang Yesus sampaikan. Maka pemimpin pesta itu pun berkata, dari manakah datangnya anggur ini? Itu ayat 9 bagian B. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, yang memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas, barulah yang kurang baik. Jadi itu budayanya di mereka. Kalau satu pesta besar, yang pertama disajikan yang baik dulu, supaya kalau sudah rasa-rasa agak kenyang, atau mungkin ada efek-efek anggur, itu agak ngefly gitu, masuk yang berikutnya yang sudah kurang enak, sudah tidak terlalu rasa-rasa. Karena mereka akan dibuat terkesan dengan yang pertama, kesan pertama begitu menggoda. Kalau sudah masuk gitu,
udah turun kualitasnya, so nggak rasa karena mulut ini sudah masuk tadi yang terbaik, kira-kira gitu. Ya, eh, dan itu yang terjadi. Tapi di sini pemimpin pesta berkata, ya, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, sampai di bagian-bagian dekat penghabisan, tetap ada anggur yang terbaik. Kagum di pesta ini. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terberkati banget ya dengan 11 ayat kisah bagaimana Tuhan yang awalnya berkata, waktuku belum tiba. Tapi mereka tidak melewatkan perkataan Yesus. Jadi ada proses, dan proses itu tetaplah menunggu, tetaplah percaya, tetaplah berjaga-jaga, tetap perhatikan firman Tuhan, tetap menanti apa yang Tuhan pesan berikutnya. Nah, saat ini Bapak Ibu yang terkasih, Pastor mau sampaikan ada beberapa alasan ya, waktu Tuhan kita perlu tunggu, karena waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Waktu Tuhan lebih baik daripada waktu kita. Hal yang pertama, Bapak Ibu tolong catat, bisa ingat, puji Tuhan, tapi catat deh biar tidak lupa. Sepanjang kita musafir di dunia ini, kita tahu kalau menunggu waktu Tuhan, yang pertama, karena Tuhan itu tahu segalanya. Ketika rame-rame, Tuhan tahu segalanya. Ketika rame-rame, Tuhan tahu segala-galanya. Ini adalah yang pertama. Mengapa waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik, waktu yang terbaik? Karena yang pertama, Tuhan tahu segalanya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan melihat masa lalu kita. Tuhan melihat kita hari ini, dan Tuhan juga sekaligus melihat masa depan kita. Kita hanya tahu hari yang sudah lampau, itu pun mungkin ada yang sudah mulai pudar ingatannya. Kita hanya tahu hari ini, tapi Tuhan tahu hari esok, dan pemilihan waktu Tuhan kepada kita itu menurut kedewasaan dan yang paling pas dan sempurna di mata Tuhan. Tidak terlalu cepat, tidak lambat, tidak terkesan buru-buru. Pokoknya waktu Tuhan itu pas aja. Cuman memang kita waktu menunggunya, kita seperti perempuan yang sedang mengandung. Menjaga kandungan doa itu. Menjadikan waktu kairos, waktu Tuhan, atau istilahnya kalau orang dunia, Dewi Fortunar itu datang, maka kita akan ada di waktu itu dan kita siap. Kata siap saya jadikan poin kedua. Kenapa kita perlu untuk menanti waktu Tuhan? Bukan waktu kita. Waktu kita kadang terburu-buru. Waktu kita hanya bisa melihat hari ini. Waktu Tuhan adalah karena Tuhan tahu segalanya.
kita perlu siap. Karena yang kedua, Tuhan sedang mempersiapkan hatimu. Ketika rame-rame, dua, Tuhan sedang mempersiapkan hatiku. Ketika rame-rame, dua, Tuhan sedang mempersiapkan hatiku. Kedewasaan seseorang itu tidak diukur dari usianya, tapi dari kedewasaan menerima tanggung jawab. Sebelum Tuhan berkati kita, Tuhan mau pulihkan hati kita. Jadi mengapa kita perlu setuju dengan waktu Tuhan? Karena Tuhan sedang mempersiapkan hatimu. Kadang kita ini belum siap menerima apa yang kita minta. Nah, Tuhan pakai waktu-waktu itu untuk mempersiapkan kita, termasuk untuk membentuk karakter, mendewasakan, menghidupkan iman kita, dan juga agar kita menjadi anak Tuhan yang tulus hati. Jangan jadi orang culas, jangan jadi orang penipu, jangan jadi orang pembohong, jangan jadi orang Abu Nawas. Waktu Tuhan kasih ke kita, tujuannya supaya hati kita siap dan hati kita ini tulus. Karena orang yang tulus itu, saya kasih poin ketiga, mereka itu selalu mau belajar, percaya, dan berserah. Ketik rame-rame, tiga, supaya belajar, percaya, dan berserah. Itulah sebabnya kenapa kita menunggu waktu Tuhan, agar yang ketiga kita belajar, percaya, dan berserah. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus itu ya ingin kita punya fellowship, ingin kita punya hubungan, bukan hanya hubungan transaksional minta-minta. Doa bukan minta-minta. Doa juga melebihi dari laporan. Kalau misal doa makan, lapor Tuhan mau makan, amin. Lapar Tuhan, lapar, itu kan laporan. Doa bukan hanya sekedar bicara transaksional, tapi doa itu membentuk hatimu untuk belajar trust, belajar percaya dan berserah kepada Tuhan. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Ku percaya, ku berserah hanya kepadamu. Yesus tahu yang terbaik. Yesus tak merancangkan yang buruk bagi kita. Dalam segala hal, taulah hal ini. Yesus bekerja untuk kebaikanmu. Saya berdoa bagi saudara yang tubuhmu terinfeksi kanker. Waktu-waktu ini, waktu-waktu berdoa, doa-doa ini, doa dengan berserah dan percaya menyembuhkan kankermu. Seperti kesaksian satu keluarga dari Surabaya,
Halo Surabaya, arek-arek Surabaya, piye kabare? Nanti kalau Pastor ke Surabaya, Pastor memberkati gereja-gereja, ya. Sudah berkali-kali dari gereja GMS Cempaka juga meminta Pastor bisa hadir memenuhi undangannya untuk melayani. Beberapa kali juga kami kontekan dengan Pastor Samuel Gunawan, Gembala GSJS, ya, untuk bisa hadir memberkati jemaat-jemaat GSJS di Surabaya. Dan juga saya senang sekali ketika juga hadir dan juga ini Gembala Senior yang terkasih Pendeta Jusuf BS, ya, Gembala Bukit Jaitun di Surabaya, berkata, Pastor, datanglah ke Surabaya, harus berdoa dan memberkati jemaat-jemaat yang beliau gembalakan. Artinya kalau Pastor ke Surabaya, ada banyak gereja-gereja yang rindu untuk Pastor bisa berkunjung, berdoa, dan melayani di sana. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Ya, saya senang sekali bisa melayani Bapak Ibu yang terkasih. Saya disapa dari Pinky Sidu dari Malaysia. Shalom. Saya juga disapa oleh Dedi Hutasoid, ya. Sekarang ini lagi proses penyembuhan dari kanker. Lewat doa-doa yang tadi sampaikan itu, kankermu negatif, tubuhmu diberkati, sembuh. Dan doa ini menyembuhkan Anda yang sedang terinfeksi kanker dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu terkasih, waktu Tuhan itu indah. Tunggulah, nantikanlah dengan sabar dan tekun sambil dengar-dengaran apa yang Tuhan Yesus katakan. Yang keempat, kita harus sama-sama tahu hal ini, bahwasanya waktu Tuhan itu bukan Tuhan lalai. Kalau hari ini engkau mengalami seperti delay, kalau engkau mengalami hari-hari ini sepertinya tertunda apa yang engkau inginkan, tertundanya itu bukan berarti Tuhan lalai. Saya mau cerita nih sebelum kita akan berdoa. Cerita nggak ya? Enggak usah. Next time aja. Oke, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kadang anggap terlambat sebenarnya adalah waktu yang tepat menurut waktu Tuhan, menurut rancangannya Tuhan. Bagi kita mungkin rasanya terlambat, tapi dengarkan ini, Dia Tuhan loh. Dia Maha Tahu loh. Dan waktu Tuhan itu tidak pernah salah. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Pastor rindu sebelum berdoa atau mendoakan saudara-saudara membawakan pujian ini. Ini pujian juga Pastor pernah membawakan di gereja GSJS waktu melayani di Grand City di Surabaya. Dan di situ ada banyak sekali orang-orang yang disembuhkan. Hari ini saya membagikan pujian ini
dan disaksikan oleh puluhan ribu, ratusan ribu jiwa-jiwa yang juga akan disembuhkan, diberkati dengan doa-doa ini. Pujian ini berkata seperti dengarkanlah. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Thank you. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Hore! Izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan izinkanlah. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doaku, jawab doamu, jawab setiap doa-doa orang yang datang kepadanya berdoa in Jesus name. Amin.
Puji Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk sabda firman-Mu yang mengubahkan kami, memberkati kami, membawa setiap iman untuk percaya kepada Tuhan di waktu yang tepat. Tuhan menjamah setiap kami. Diberkati tubuh kami sehat, diberkati setiap pengharapan, asa dalam Tuhan menjadi sebuah ketekunan yang terus menyala-nyala sehingga bangkit dan tidak menjadi kecewa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, kami mengucap syukur. Dalam firman-Mu ada penguatan, karena firman-Mu adalah kebenaran yang hidup. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, tubuh kita sehat, hati kita kuat, dan iman kita bertumbuh. Bersama katakan amin. Wah, sudah 7.04 Wita. Mari Bapak Ibu kita mohonkan berkat untuk air dan juga minyak. Silahkan Bapak Ibu bisa pegang dan angkat seperti ini. Keluarga, saudara-saudaramu yang mau didoakan, arahkan ikut live streaming. Atau kalau di Balikpapan yang mau datang di onsite, ada kebaktian minggu pagi ya. Kalau saudara membutuhkan penumpangan tangan setelah kebaktian. Baik Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya, diberkati. Yang sudah anak-anak sekolah nanti bisa tonton video ulangnya di Instagram atau di YouTube dan di Facebook ya. Puji Tuhan, angkatlah air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu terkasih. Tuhan Yesus hidup dan setia. Dia selalu memperhatikan hati dan memperkarakan doa-doa yang dinaikkan dalam nama-Nya yang kudus. Saya berdoa mohonkan berkat untuk setiap air dan minyak yang dipegang Anda, kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air dan minyak ini diberkati, diberkati, diberkati. Bapak Ibu sama-sama katakan air dan minyak ini diberkati. Katakan diberkati. Saat mereka meminumnya air kesembuhan ini, maka berkat kesehatan mengalir di tubuh mereka. Saat mereka mengoleskan minyak urapan ini di tubuh yang sakit, di situ mengalir kesembuhan dalam nama Yesus. Puji dan syukur, air minum dan minyak di tangan Anda dan saya sudah diberkati dalam nama Yesus. Puji Tuhan, letakkan minyaknya, airnya, silahkan diminum. Pasti jadi berkat banget buat orang sakit. Mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan, berkat sehat, berkat kesembuhan ilahi. Minumlah dan jadi berkat banget bagi mama, papa, anak, suami istri, ataupun kerabatmu yang engkau kasihi. Kalau kita memberi, berilah dengan cuma-cuma. Karena kita menerima mujizat kesembuhan cuma-cuma, bagikan supaya mereka juga mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Amin. 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 Yang minum air doa ini, kankernya sembuh, tumornya sembuh, stroke-nya sembuh, diberkati selamat, diberkati umur yang panjang. Amin.
asam lambung sembuh. Makasih Pak Gunawan Situngkir, sama-sama diberkati ya, diberkati kesehatan, diberkati pelayanan ya, dan diberkati seluruh keluarga. Oh ya, terima kasih Kakak Chelsea yang sudah mensematkan. Kalau saudara-saudara terketuk hatinya mau mendukung pelayanan Pastor Andi Simon, bagi-bagi beras ya, atau membagikan healing water cuma-cuma kepada orang-orang sakit, atau juga saudara mau mengirimkan roti perjamuan, senang sekali ya, puji Tuhan bisa kita pakai untuk melayani orang yang tidak mampu ya, ataupun juga untuk perjamuan suci. Dan air minum itu kita berkati, kita kasih label ya. Saya tidak menjual air ya, saya juga membeli dari penjual air yang sudah terdaftar dan profesional. Saya ini melabel hanya sebagai tanda bahwa air ini sudah diberkati hamba Tuhan Pastor Andi Simon ya, puji Tuhan. Dan saya sampaikan juga banyak yang menanyakan rekening pribadi atau pelayanan Pastor Andi Simon. Saya sampaikan BCA 78 100 38 386. Cek nama saya sendiri, Andi Simon. Kalau saudara mau info detail, silakan bisa di deskripsi YouTube. Ya, di sana ada tertulis. Iya, puji Tuhan. Ya, silakan, banyak sekali yang mau mendukung pelayanan ini. Dan juga bagi saudara yang terketuk hati mau memberkati keluarga Pastor Andi Simon, puji Tuhan, silakan dicek di deskripsi YouTube-nya Pastor Andi Simon TV. Cece Ciara, bless you. Wah, kaget saya. Tadi ada gift-nya, baru lihat. Terima kasih banget ya, seorang anak Tuhan Cece yang baik hati dan juga memberi diri melayani. Makasih, saya punya keluarga di Australia. Bless you. Iya, iya, nanti diberitahu nomornya Spenix ya, di akunnya TikTok Spenix Simon. Iya, nomor rekeningnya Pastor Randy. Wah, rasanya ini saya sampaikan renungan pelayanan hari ini banyak yang terketuk hati mau memberkati keluarga Pastor Randy. Terima kasih. BCA 78 100 38 386, atau bisa nanti disaksikan di deskripsi YouTube di channelnya Pastor Andi Simon TV. Ya, baik, terima kasih ya. Saya sudah mendoakan Bapak Ibu sekalian, sudah juga doa berkat air dan minyak. Tiba saatnya kita akan doa berkat. Silakan saya mengundang Bapak Ibu terkasih untuk mengangkat dua tangan saat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan tangan yang terangkat, kami mohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini, biarlah berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan atas kami semuanya. Bapak Ibu terkasih, masuklah di hari yang baru, terimalah berkat, perlindungan, dan kemurahan Tuhan atas kita semuanya. Hari ini Tuhan menyertai kita. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang sudah kita doakan, dijamah, dilawat, dan pekerjaan-pekerjaanmu diberkati
agar kita semua bisa menjadi saksi Kristus sebelum Yesus datang kedua kali menjemput orang-orang kudus, orang-orang benar yang setia bersaksi, yang milik Yesus di awan-awan permai nanti. Selama kita hidup di dunia ini, jadilah berkat, jadilah penolong bagi sesama, jadilah pendoa bagi mereka yang membutuhkan. Dimanapun engkau bergereja, melayani, Tuhan angkat engkau naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, lewat kesaksianmu, lewat hidupmu, studi, lumbu-lumbu pekerjaanmu, nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya udah, kalau gitu saya ucapkan sola fide. Hiduplah oleh iman. Iman pada Yesus itu adalah kebenaran dan kehidupan. Amalkanlah karena ini kenyataan. Hidup dengan iman bukan hanya permainan kata-kata, tapi sesuatu yang real, pengalaman setiap hari. Tuhan Yesus Immanuel, Tuhan sayang Anda dan saya dan keluargamu, dan juga berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya. Shalom semuanya, makasih, terberkati, tolong didukung pelayanan media sosial Pastor Randy Simon. Mau tambah lagi besok ya, besok hadir kembali di jam pagi yang sama di platform-platform yang Anda sudah subscribe. Dadah semuanya, shalom, tanda kasih, tanda cinta Pastor Randy buat Anda semuanya. Sehat selalu ya. Halo, glory to God. C. Sangsang, C. Inge, C. Susi, CV yang di Bandung. Salam sehat semuanya. Oke, dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.